Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah metodologi riset pada bab tahapan penelitian. Saya Gilang Taufik Arsyanur dengan NRP 44. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan topik dari penelitian yang sedang Anda kerjakan di proyek akhir. Topik yang saya kerjakan untuk proyek akhir adalah tentang analisa performa pemain Mobile Legends. Untuk pengolahan data yang saya gunakan itu menggunakan metode K-nearest neighbor. Data tersebut saya dapatkan dari game Mobile Legends ketika pertandingan selesai. Data yang saya gunakan merupakan data individu. Nah, data tersebut kemudian akan diolah sehingga bisa menghasilkan keluaran, yaitu sebuah label tentang performa dari pemain tersebut, apakah pemain tersebut baik atau tidak. Tujuannya dari aplikasi yang saya buat itu untuk membantu, salah satunya untuk membantu pemain-pemain amatir, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat tim, untuk meningkatkan performa mereka, karena sangat kecil kemungkinan bagi pemain-pemain amatir tersebut memiliki seorang analis untuk meningkatkan performa mereka dalam ranah kompetitif seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, lakukan survei ke minimal 3 referensi ilmiah jurnal internasional yang membahas topik sama dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Untuk 3 referensi ilmiah yang saya cari, sebenarnya masih belum ada yang mengangkat tentang performa pemain e-sport, terutama untuk game Mobile Legends. Namun saya mendapatkan ide karena terinspirasi beberapa dari karya ilmiah yang sudah saya paparkan, yaitu Sentiment Analysis on Twitter Data Using KN and SPM, Diagnosis of Diabetes mellitus Using K-nearest neighbor Algorithm, dan yang terakhir itu K-nearest neighbor for Classification of Tomato Maturity Level Based on Hue, Saturation, and Value Colors. Sebenarnya saya mendapatkan inspirasi dari 3 referensi ilmiah tersebut karena 3 tersebut itu menggunakan K-nearest neighbor untuk memberikan label pada data yang mereka olah. Mirip dengan aplikasi yang saya kerjakan, namun saya hanya mengganti, bisa dibilang mengganti untuk datasetnya seperti itu. Nah, tujuannya juga karena memang banyak sekali pemain-pemain amatir yang ingin meningkatkan performa mereka, namun masih belum mengerti cara menganalisa diri sendiri seperti itu. Lalu untuk problem, goal, serta kontribusi dari penelitian yang saya paparkan tersebut pada tabel berikut. Untuk yang analisis on Twitter, problem yang terdapat adalah untuk masih banyak sentimen atau pendapat dari ulasan yang diberikan oleh pengguna atas subjek, area, atau produk tertentu secara online, sehingga kita tidak bisa menyaring mana yang baik atau yang buruk. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mengembangkan pengklasifikasi fungsional yang dapat secara benar dan otomatis mengklasifikasikan sentimen dari tweet yang tidak dikenal, sehingga kita bisa mengetahui, ini untuk klasifikasi sentimen yang baik, dan yang kedua adalah untuk yang buruk seperti itu. Lalu kontribusinya yaitu mendeteksi sentimen tweet dengan benar sebanyak mungkin, sehingga user bisa memilah mana yang baik dan buruk untuk ditampilkan mungkin sebanyak mungkin. Untuk yang kedua yaitu diagnosis of diabetes mellitus. Untuk problemnya sendiri yaitu penyakit diabetes mellitus yang menjadi masalah kesehatan di dunia. Lalu tujuannya yaitu untuk memudahkan mendeteksi penyakit diabetes mellitus tanpa menggunakan aplikasi, tanpa harus melakukan tes medis seperti itu. Dan kontribusinya yaitu membantu memprediksi dan mendiagnosa penyakit diabetes mellitus tanpa harus melakukan tes medis, karena hal tersebut jika bisa diaplikasikan maka bisa melakukan diagnosa lebih cepat daripada menggunakan tes medis seperti itu. Dan yang terakhir yaitu K-nearest neighbor for classification of tomato. Jadi permasalahannya yaitu pemilihan tomat
pemilihan tomat itu bisa dilakukan dengan melakukan beberapa indikator untuk menentukan kematangannya. Nah, tujuannya itu mengklasifikasikan tingkat kematangan tomat berdasarkan warnanya. Sedangkan kontribusinya yaitu bisa membantu para petani atau penjual serta pedagang, penjual atau pembeli untuk mengetahui tingkat kematangan dari tomat yang dia beli hanya dengan menggunakan warna dari tomat tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.